Ini, mana? Iya, selamat pagi, Bu. Pagi, Pagi Pak. Bu Gimana Amelia, kabarnya ini? Ameliana ya. Hai, Pak Ameliana Dastumi. Oh, iya ya, Bu. Itu ngajar di mana, Ibu? Di SMP 3 Selong, Pak. Oh, di Lombok Timur ya? G. Oh, di SMP ya? Sama-sama Ya, Mardika, sana Mardika. Mardika itu dia SMA, Pak. SMA 1 Selong. Oh, sama satu ya. Oh, gitu ya, 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 ya. Oh, ini ada lagi muncul ke satu ya? Harusnya kan satu-satu harusnya. Siapa ini? Ada- Ini Anak Pak ini keluar Doni. dulu. Iya, iya, Coba iya. dulu Pak Doni. Oke, Pak. Iya, ya, eh, Bu Bu Ameliana Dastumi ya. G. Ya, bagaimana Ibu sudah siap Insya Allah di siap. diuji ya? Ya, nah ini Bu, kami berdua akan memberikan penilaian kepada Ibu sesuai dengan eh, beberapa komponen yang akan diajukan kepada Ibu ya, G. materinya. Nah itu, seperti pertama, Ibu bagaimana kemampuan mengidentifikasi masalah. Itu. Jadi ada 10 komponen yang akan dinilai ya. G. Kemudian kemampuan mengeksplorasi penyebab masalah. Yang ketiga itu kemampuan menentukan penyebab masalah. Dan seterusnya ya, ada 10 sampai dengan kemampuan mengintegrasikan ciri-ciri dalam pembelajaran. Nah itu dan juga hot ya. G. Nah, saya pertama ingin tahu ya Bapak Ibu Ameliana, karena Ibu Alina kan sudah mengikuti perkuliahan. Berapa kali pertemuan Ibu sudah mengikuti perkuliahan? Sampai hari ini pertemuan ke-27, Pak. 27 ya. Nah, berapa tugas yang Ibu udah kumpulkan dari awal tuh unggah-unggahannya itu berapa? Ingat nggak Mas? LK 1, 2, 3. Terus 21, 2. Kayaknya ada 7. Itu Tujuh. selain tugas refleksi ya, refleksinya udah ada berapa? Ada 5, 5-an, mungkin ada 7. Oh gitu ya. Sama refleksi kayaknya sekitar belasan, Pak. Iya. Nah, yang pertama saya ingin tahu pada Ibu ya, itu yang diunggah itu apa? Yang diunggah. Yang pertama yang diunggah itu modul. Modulnya Hmm. 0.1 untuk modul pro, profesional dan pedagogik. Terus Hmm. selanjutnya LK 1.1 itu tentang identifikasi masalah. Terus 1.2 Hmm. eksplorasi penyebab masalah. Terus 1.3 itu penentuan penyebab masalah. Terus Ya. yang 2.1 eksplorasi alternatif solusi kalau nggak salah, Hmm. penentu solusi. Hmm. Terus kita masuk ke aksi 1 dan aksi 2 kemarin terakhir. Oh gitu. Terus setelah setelah aksi satu dua itu apa lagi? Aksi 1 kita peer teaching terus mengupload evaluasi, pembuatan rencana evaluasi, upload link, terus ke uji Hmm. komprehensif. Hmm. Nah, kalau itu ada namanya penentuan solusi, itu di mana dia? PLK berapa dia? Penentuan solusinya. Solusi itu di LK 2 titik penentuan. Kayaknya di LK 2.2, Pak. Iya, ya, ya, ya. Masih ingat Ibu ya. Nah, sekarang dari yang pertama, Mm-mm. itu kan Ibu sudah katakan tadi mengunggah LK satu ya. Itu apa aja Ibu unggah di sana? Kalau masih ingat. 1.1 itu ada 6 masalah. Yang Ya, ya, pertama ya. terkait pedagogi, numerasi. Terus Hmm. yang kedua
itu masalahnya kesulitan belajar siswa. Terus yang ketiga itu ada hubungan orang tua. Yang keempat, ada kebutuhan kebutuhan gitu ya, kebutuhan kebutuhan siswa pada masa. Terus terkait metode, model pembelajaran, pemanfaatan teknologi, bagaimana model-model pembelajaran inovatif, terus materi-materi yang terkait HOTS. Kalau nggak salah itu masalah yang ada yang diidentifikasi di 1.1. Terus setelah itu kita menganalisis menganalisis ya, di identifikasi masalah itu dianalisis. Kayak gitu, Pak. Ya, terus lanjut setelah Ibu Dianalisis. mengadakan ini masalah, apa lagi di bawahnya itu? Apa lagi yang Ibu kerjakan? Kan berkaitan dengan nanti sampai dengan Ibu membuat RPP kan. Oh, Nah, ya ya. setelah kita mengidentifikasi masalah itu kan terus dianalisis, dieksplorasi penyebabnya. Untuk eksplorasi penyebab masalah ini kita melakukan kajian literatur dan wawancara dengan beberapa ahli dan mencari sumber-sumber terkait. Kalau Ya. kemarin saya itu mewawancarai dosen seni musik UNY, kebetulan saya alumni UNY, sama narasumber untuk untuk K13 dan teman sejawat guru seni budaya. Nah, setelah itu kita menentukan penyebab masalahnya apa, diambil dari informasi yang kita dapatkan dari kajian literatur dan hasil wawancaranya. Misalnya di situ tentang pedagogiknya itu tentang motivasi belajar siswa yang masih rendah. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Nah, itu bisa jadi karena siswanya kurang semangat atau bisa jadi karena siswanya ngantuk, terus kurang semangat, mungkin disebabkan karena model pembelajarannya yang belum tepat. Nah, selanjutnya di LK-LK selanjutnya itu kita mencari eksplorasi alternatif solusinya. Itu lagi kita mencari kajian literatur lagi, wawancara lagi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, kira-kira solusi yang didapatkan. Nah, itu dikaji. Dari beberapa kajian literatur yang saya baca dan sumber wawancara dari dosen, itu mereka menyarankan untuk mengatasi motivasi belajar siswa itu mengubah model pembelajarannya menggunakan PBL kayak gitu. Terus kita menentukan dari sekian masalah itu kita tentukan yang mana masalah yang kita pilih, terus penentuan solusinya bagaimana. Lalu kita terapkan dalam aksi 1 dan aksi 2. Itu Gitu, ya. Pak. Ya. Berarti masalah yang dipilih itu apa, Bu? Masalah yang terpilih masalahnya apa? Motivasi belajar peserta didik terhadap musik ensemble di SMP saya masih rendah. Ya, terus solusinya apa? Menggunakan pembelajaran yang PBL untuk teorinya, terus PJBL untuk praktiknya. Iya. Nah, apa alasan Ibu memilih itu? Yang pertama teori PBL, yang kedua itu PJBL. Kenapa? Kenapa tidak yang lain? Ya, setelah saya melihat sintak-sintaknya, kan ada beberapa sintak itu menurut saya yang paling pas itu ya yang PBL dan PJBL yang membuat siswa lebih aktif. Jadi kalau kalau model pembelajaran yang lain itu banyak yang berpusat pada guru, tapi kalau setelah saya PBL ini lebih student center begitu, Pak. Iya. Bukan teaching centris ya. Jadi, iya. Ya. Nah, berarti di situ nanti Ibu akan namanya untuk membuat RPP kan. Jadi Ibu pakai K13 ya, bukan modul aja. Enggak, pakai K13, Pak.
Oh, masih sekolahnya pakai K13. Bisa Bu tampilkan itu RPP-nya. Oh Coba ya, ditampilkan. sebentar Pak. Saya izin pakai laptop untuk share-nya Pak. Soalnya kalau saya pakai laptop ini suaranya nggak keluar. Jadi saya pakai dua Pak ya. Ya, ya. Coba lihat aja Pak, lihat aja. Ya. Nggak usah di-share. Di-share, 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 di-share. Kalau bisa di-share. Tinggal dilihat oleh Pak itu juga. Oke. Ya, ya. Sebentar Pak, saya gabung dulu ya. Ya, ya, ya. Ibu kayak sudah upload itu RPP sudah saya baca kemarin. Iya, saya sudah ngupload tadi malam Pak. Sudah upload ya. Ya. Nanti juga diketahui oleh Pak Putu penguji dua ya. Coba dilihat. Sebentar ya Pak, agak lama. Bentar, saya buka dulu. Sudah muncul belum Pak? Belum, belum, belum. Ya, sebentar. Saya stop share ulang. Ya, enggak bisa ya Bu ya. Enggak bisa tampil ya. Oh, sekarang enggak ya. Sebentar. Ya, udah masuk deh. Ini RPP aksi 2 ini ya. Aksi 2. Oke. Iya, iya, iya. Coba naik, turun, naik. Ya, coba terus naik, naik. Iya, iya. Iya, pendekatan ya udah. PJBL ya udah. Terus ke bawah. Ya, 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 ya. Udah. Mm-mm. Ya, terus terus Bu, ini sudah di inti sudah sih. Sudah ada sintas-sintas saya lihat, sudah ada. Sudah ada penekatannya, sudah ada model sudah. Terus ke bawah ini penilaiannya sikap dari Oke. PJBL ya PJBL. Hmm, iya, iya. Coba saya lihat penilaiannya ya, gimana model Ibu penilaiannya. Lanjut ke bawah, langsung ke bawah ya. Ini Pak untuk Ya, ya penilaiannya. sudah ya. Ibu ini penilaiannya itu ada berapa tiga ya format penilaiannya Sikap, sikap. pengetahuan, dan keterampilan. Iya. Tapi kalau yang aksi satu, aksi satunya, Aksi satunya sama, ada penilaian sikap juga, pengetahuan, dan keterampilan. kalau aksi satu itu kan khusus teori deh Bu, Oke. teori, teori. Kenapa Ibu cantumkan juga keterampilan sana? Keterampilannya itu untuk mempresentasikan hasil dari teori-teori yang sudah didiskusikan karena mereka di sana kan berkelompok, ada Ya, ya. diskusinya. Jadi untuk penilaiannya lebih ke hasil presentasinya, Pak. Tapi kalau pengetahuannya nilainya di mana? Pengetahuannya dalam bentuk soal isian setelah mengamati Hmm, beberapa. hmm. Jadi ada beberapa pertanyaan di sana bentuknya itu, Pak, diisi. Oh, ini yang sikap, sikap. Ini ada berarti nilainya setiap rubrik aspek ini eh, skornya dikasih berapa ini? Kalau yang Skornya terbaik maksimalnya 3, Pak. 3, 2, 1 ya? Ya. Ya.
Nah, Berapa Bu? Aspeknya berapa aspek Bu bikin? ada 4, Pak. Nah, kalau empat eh, berapa skor maksimal idealnya Bu? Skor maksimalnya 12. Di mana dapat angka 12? Ini kan kalau dia misalnya menghargainya dapatnya 3, terus Hmm, kerjasama dapatnya 3 apabila ini sudah separuh keterangannya selalu bekerja sama, hmm, hmm, sampai dengan aktif, selalu aktif hmm, dalam menyampaikan pertanyaan, pendapat atau hmm, tanggapan semuanya 3-3, berarti hmm. total skornya 12. Iya, 12 ya. Oke. Betul itu ya. Tapi kalau skor perolehannya kira berapa? Gimana? Skor yang diperoleh oleh anak-anak? 12 ya, 12 kalau semuanya baik, 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 semuanya memenuhi syarat ya 12. Jadi untuk skor kriterianya apabila semua total siswa ini 9 sampai 12 itu berarti masuk di kriterianya sangat baik. Jadi kalau 6 sampai 8 masuk di kriteria baik, terus 3 sampai 5 kurang baik. Tapi di Enggak masalah. anak-anak Enggak insya Allah masalah. Ini baik. kan Bu, rumusnya kan nanti skor yang diperoleh atau skor yang dicapai dibagi skor maksimal ideal. Ada rumusnya Oke. enggak ini? Ada rumusnya enggak ini dibuat rumusnya untuk mendapatkan skor sangat Jadi baik, skor baik, ada kriteria baik, ada enggak enggak ada Pak, cuma perhitungannya ini? sangat Ya, baik, kurang baik. Jadi memakai ABC ini aja Pak, enggak ya, pakai pilihan, ya. ya. Nah, ini kan skor maksimal kan 12, ya. 12 kan? 3 kali Mm-mm. 4 betul. Nah, kemudian skor yang diperoleh Anda kira gimana? Supaya mendapatkan skor ini misalnya sangat kurang baik gitu kan. Ya. Mungkin cukup dan sebagainya. Itu Oh, bagaimana caranya mm. mendapatkan skor ini? Kurang baik ini kan 6 sampai 8. Di mana dapat nih 6 sampai 8? Jumlah skor Hmm, dibagi jumlah skor yang didapat yang ya. jumlah skor A dibagi jumlah skor 12, ya Hmm, 12 dikali 100. iya, itu belum ada rumusnya itu, Bu. Oh Gimana rumusnya? iya, nanti saya tambahkan Pak. Itu namanya pengolahan skor, Bu ya. Pengolahan skor. Oh iya. Heeh. Ya, sehingga ada eh, tabel di mana ini intervalnya, mana intervalnya. Ada interval nggak? Nggak ada Pak. Nah, misalnya dapat interval 85 sampai 100 gitu kan umpamanya Hmm. sangat baik gitu kan. Dan seterusnya. Tergantung skor yang diperoleh oleh anak-anak. Itu Oh iya. ada legalitas, ada pedomannya, Bu. Jika 13 itu kayaknya ada itu pedomannya. Ya. Ya, nanti saya Hmm, tambah. Terima kasih ya. ya. Ya, itu supaya lebih lebih apa bisa eh, memberikan argumentasi apabila umpamanya anak-anak menanyakan kenapa saya dapat nilai B misalnya, kenapa saya dapat A gitu kan. Gimana Iya. sih prosesnya gitu. Itu penjelasan nanti dengan pengolahan skor itu. Tergantung Mm-mm. ibu menilai sini yang 4 ini aspek ini kan. Nah, di situ. Jadi Ya. skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dia dikali 100. Nah, kalau misalnya Oh iya rentangannya Pak. 85 sampai 100 misalnya kan. Kemudian di bawahnya kalau Hmm. 85 kan 15 ya, 25. 15 Ya. kurang 15 berarti kan berapa? Eh, itu sama dengan ini 84 berarti kalau kurang satu itu skornya dia bisa dapat baik dia, bukan sangat baik gitu loh. Oh Ya, ya. itu Ya Pak. caranya. Sehingga kita bisa memberikan argumentasi kepada anak-anak apabila itu dipertanyakan nilainya karena temannya mungkin dapat skor lebih lebih dari satu, dia Ya. kurang satu kok nilainya jauh gitu, sangat baik dan baik gitu. Ya, Siap. Ya Pak. Nanti ya saya tambah. gitu ya Bu ya. Jadi isi pengolahan skornya ya yang Hmm. itu tuh. Ya, Yang itu pengolahan. ya itu yang perlu ya diketahui oleh Bapak Ibu ya. Iya Ya Pak. coba di kalau ini di anu aja ini eh Pak Putu dibiarin nih Pak Putu anunya RPP-nya. Halo, Pak Putu. Ya biarin aja Pak. Dibiarin ya ya ya. Iya. Ya jadi nanti mungkin selebihnya nanti Pak Putu akan mungkin ya minta informasi Ibu terkait dengan apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan saat perkuliahan ya. Ya, Ya, terima kasih Pak untuk ya, tadi ya. Silakan Pak Putu lanjut tambahan. nanti kalau ada waktu lagi saya ya. Baik, terima kasih Pak Citawan. Selamat pagi ya Bu Ameliana.
Ya, selamat pagi, Pak. Ya, nggak grogi ya, Bu ya? Tadi sih grogi, Pak, sakit perut Oke. tadi. Udah mules, Bu ya? Iya, Udah mulai mules. iya, Pak. Oke, baik. Jadi kan saya lihat tuh di FBP ada penggunaan alat seperti proyektor, apalagi tadi. Proyektor, LKPD. Nah, untuk handphonenya fungsinya untuk apa di sana? Apa ada Ya, mungkin pakai aplikasi atau apa? mencari atau mencoba sumber lain, Pak. Misalnya kan Hmm, giring teganang. Kalau ada kan ya, nanti sih, jadi dimanfaatkan aja HP-nya. Lagunya ini kayak gimana sih lagu Tegiring Teganang ini? Kayak gitu, Pak. Terus apa saja yang perlu dipersiapkan dalam memainkan tekniknya bagaimana? Jadi anak itu berdiskusi kelompoknya memanfaatkan HP-nya, oh, itu berarti mencari contoh yang lain juga tentang ensemble musik. prevensi berarti untuk pakai cari perbandingan ya. Baik, terima kasih. Ya, saya lebih ingin tahu di cerita di tentang sekolah ibu deh. Ya, Masalah apa saja yang sering ibu alami selama mengajar seni budaya khususnya seni musik ini? ya. Kira-kira ya di kelas ibu lah. Ya, Ya, baik. Terima kasih Pak, saya coba jawab ya. ya. Masalah yang saya hadapi di sekolah itu pertama, motivasinya dalam pembelajaran seni budaya itu kurang. Apalagi di jam-jam terakhir. Seharusnya kan mereka itu senang ya, mungkin capek, ngantuk, lapar. Di jam pertama juga begitu, ada beberapa kelas yang jam pertama motivasinya memang sangat kurang. Terus alatnya yang tidak tercukupi atau memadai di sekolah saya pernah sudah ngusul beberapa kali, cuma masih masih dicicil untuk alat musiknya. Itu yang sering. Terus ada lagi. Terus selain itu eh, anak-anak lebih kan saya ke musik, Pak, lebih ke musik. Jadi Ya, anak itu lebih ada yang suka ke tari, terus ke seni rupa, oke. teater. Nah, saya sendiri sebenarnya kalau untuk seni yang lain, terutama teater, saya masih belum menguasai, Pak, untuk teaternya. Jadi saya menerapkan pembelajaran lebih banyak musiknya untuk Hmm, mengatasi siswa-siswa yang pengen ke tari. Jadi ada ekskul tari, untuk yang rupa ada ekskul rupanya juga, dan yang teater juga ada. Jadi saya alihkan mereka ke ekstrakurikuler kalau ada yang ingin ke sana. baik. Intinya itu kan ada beberapa siswa yang mungkin yang kurang minat Iya, atau kurang berbakat di musik yang diajari. Gimana caranya Bu mengatasi itu? Karena kan itu harus iya. semua harus diikuti. Mm. Jadi caranya menarik siswa, apa penjelasannya biar mereka juga paham. Ya, Artinya bukan berarti pelajaran seni budaya nggak penting kan begitu. Jadi iya. pemahaman itu gimana caranya Ibu mengatasi? Cara Pada, saya mengatasinya yang ya, pertama itu mengubah mungkin model pembelajarannya. Kalau kemarin saya monoton lebih menerangkan ceramah ya, mungkin salah satunya itu yang menyebabkan anak bosan, jenuh, mengantuk, mendengarkan itu Apa nih? bosan. Lalu Saya perjalanan. mencoba Kalau mengubah aku tuh nggak gitu. yang lebih fokuskan pada diskusi. Itu yang Ya, pertama. yang sudah Selain jam 9. Ini jam bela- jam saya menggunakan yang lebih menarik, jam 9 tuh misalnya ya yang tadi kucing. Yani PT sebenarnya yang lebih ini yang menarik bung siswa buka lah. itu. Ada unsur musiknya mungkin bisa ditambahkan atau seni-seni yang lain, pokoknya menggunakan PPT. Terus memanfaatkan kan anak-anak ini punya HP semua, Pak. ya, Jadi pembelajarannya untuk materi mungkin bisa saya kasih dalam bentuk tugas, terus mereka mencari itu lewat HP masing-masing, eh, biar berguna itu HP-nya nggak dipakai ngegame terus. Ya itu Pak, yang akan saya pakai mengubah model, medianya harus sesuai, terus memanfaatkan teknologi yang mereka punya biar nggak bosan, mencari sumber-sumber lain. Saya serahkan ke anak-anak, saya suruh mereka memanfaatkan teknologinya.
gitu. Baik. Berarti di sekolah ibu bisa ya bawa HP berarti ya? Boleh Pak? Oke, boleh. Jadi untuk pianika yang saya lihat tadi sudah lengkap berarti ya, memenuhi ya. Untuk pianika di sekolah saya kurang Pak, tapi saya kan punya teman di sekolah lain. Besok pada saat saya melakukan praktik, saya sudah konfirmasi ke teman-teman untuk minjam dulu Pak, sebagai salah satu solusi lah biar anak-anak ini punya bisa latihan waktu kita praktik begitu. Ada beberapa yang punya sendiri juga. Kalau keadaannya mampu, ya saya sarankan beli sendiri. Tapi kalau memang keadaan sangat kurang dan tidak memungkinkan, ya saya usahakan untuk meminjamkan. Oke, baik. Berarti hampir 100% bawa handphone ya Bu ya? Kalau iya Pak, kalau anak-anak Ah. ini semua rata-rata punya HP Pak. Terus kan di sekolah saya juga ada WiFi, jadi anak nggak Kalau seandainya penggunaan aplikasi pianika itu ada ya? Kalau seandainya terbatas kan memang kalau tidak ada ya bisa pakai itu kan gitu. Kalau seandainya ada, yang ada mungkin aplikasi apa? ah, Takutnya kalau bisa juga sih, cuma kan ah, kalau nikah nanti anak-anak ini ribut. ya Nah, gitu. kalau memang anggaplah memang kurang memadai adanya pianika yang memang Ya, konvensional, pakai yang memang berbasis teknologi aja Android gitu. Kayak contoh Angklung kan itu ada tuh iya. Angklung hampir semua. Nah Oh itu iya, kalau memang nggak punya Angklung ya sudah kita pakai aplikasi Angklung. aplikasinya. Ya kan mereka Kan, juga jadi senang kan, mereka juga bawa iya. pribadi juga. Ya, saya belum pernah sih coba Pak, tapi kemarin Mhm. setelah perkuliahan ini memang ada beberapa teman yang menyarankan aplikasi-aplikasi ini saya Aha. mencoba Pak. Coba nanti aplikasikan itu, siapa tahu juga berhasil, mereka kan jadi menarik untuk mengikuti pelajaran seni budaya khususnya seni musik. Mm-mm. Gitu. Saya kemarin belum kepikiran ke sana Pak. Ya, makanya saya tanya tadi untuk HP-nya fungsinya untuk apa aja kan gitu. Ya, Ibu bilang karena cukup untuk mencari referensi atau ya bahan ajar perbandingan lain. ya, Ya itu intinya ya, penggunaan teknologi juga penting. ya. Nah, Nanti bisa. saya akan Pak Mhm. biar semangat. Iya, ya. Oke, baik saya nanti. Ibu kan membentuk berapa kelompok ini Bu di Eh, PJBL ini? Kelompok ya kalau untuk praktiknya tergantung lagunya Pak. Kalau Hmm, lagunya ada 7 nada ya satu kelompoknya ada 7 orang. 7 orang. Nah, coba untuk yang dalam artian dalam proses mengajar kan Ibu bilang jam-jam terakhir. Jam-jam terakhir itu kan mulai ngantuk kan. Ibu kan Betul. di sini saya lihat ada ice breaking. Ice breakingnya berupa apa Bu? Game atau apa? Speakingnya tepuk tangan Pak. Oh, tepuk tangan aja. Nah, jadi di awal pembelajaran itu saya ajak anak-anak dulu nih, saya setelkan musik YouTube untuk karaoke, nyanyi sama-sama di awal, di pendahuluan. Baru nanti kalau anak-anak udah jenuh, saya coba lagi, tes lagi, tepuk tangannya bagaimana, kayak gitu, Pak. Nah, untuk yang terakhir nih pertanyaan saya ini, untuk outputnya atau hasil akhirnya PJBL-nya apa Bu? Eh, Pementasan selain di presentasi di depan mm, kelas, output yang lain ada Bu? Terakhir untuk satu kali pertemuan, ya mereka akan memainkan satu lagu secara berkelompok itu, Pak. Oh, berarti hasil akhirnya cuma dipentaskan, di presentasi depan kelas saja berarti ya? Ya. Oh, berarti untuk, Pertemuan oh, pertama, berarti acara-acara lain nggak bisa? gimana, Pak? Untuk acara lain, anggaplah perpisahan atau apa itu enggak? Hah? Bisa. Kalau anak-anak sudah kompak, sudah bagus mainnya, setiap ada Hmm, perpisahan atau acara-acara sekolah, biasanya tampil, Pak. iya, Hari biasanya itu anak-anak ensemble itu main. ya. Biar mereka merasa bangga, oh ternyata Betul. saya mampu. Jadi Ya, kan termotivasi mereka untuk mengikuti
pelajaran seni budaya khususnya seni musik. Nggih. Itu ada ributnya Bu untuk anak-anak yang memang eh, mempunyai Yang aktif ataupun prestasi. Kalau yang memiliki prestasi biasanya dari sekolah memberikan reward, Pak. So, dari sekolah aja dari Ibu dah. Dari Contohnya saya berupa nilai atau ya apresiasi dalam bentuk apa, bukan berupa barang sih. terus kadang nih biar anak lebih semangat, saya juga Mm-mm. nanti saya beliin jajan. Oh, ya, ya. Jadi mereka itu berlomba, Pak, dikasih. Ya, makanya kan ada reward, mereka jadi terpacu lah untuk memberi. Ternyata ada rewardnya. Jadi saya bersaing, Pak. Saya sering Mm-mm. melakukan reward ke anak-anak biar lebih semangat. Selain tepuk tangan, ya ayo yang siapa nomor 1 nanti nilainya bagus loh. Ini kayak gitu. Mm-mm. Dalam satu kelompok Ibu kelompokkan antara yang memang udah menguasai nada atau Ibu kelompokkan dengan yang belum paham sama sekali. Dikelompokkan dengan yang belum paham, Pak. Jadi biar ada teman sebaya yang mengajar nanti. Jadi mentor gitu ya, Ya, itu tokoh sangat sebaya. pembelajaran. Betul. Mungkin kadang anak kan malu bertanya sama kita, Ya, gurunya. Jadi saya suruh nih anak-anak yang pintar silakan saling ajarin. Pokoknya dalam satu kelompok itu semua harus bisa kayak gitu. ya kalau seperti itu kan jadi lebih menarik. Ya. Nah, untuk pemutaran videonya kan dari awal itu pakai YouTube ya. Kalau dari Ibu sendiri nggak punya Bu video pembelajaran? Ada tapi itu yang bermain angklung, Pak. Ada videonya. Belum. Ya kan ada ensemble-nya sejenis tapi angklung. Hmm. Ya, saya share ke anak-anak nanti ada. Untuk pas proses belajar mengajar, Ibu demonstrasi juga? Demonstrasi, Pak. Saya kasih tahu mereka bagaimana cara membaca notasinya, terus cara memainkan, teknik memegang pianikanya bagaimana. Baik. Ibu cukup menguasai nanti, dan menguasai dalam bidang musik. Baik, dari saya cukup dulu. Nanti kalau ada waktu, nanti saya akan ada tambahan pertanyaan lagi atau saran, Bu, ya. Ya, saya kembalikan ke Pak Triawan dulu. Saya. Kasih, Iya, Pak. terima Ya. kasih Pak Putu. Sudah banyak memberikan pertanyaan, bahkan sudah berikan masukan ya, kepada Bu Ameliana Dastumi. Iya. Mungkin waktu lagi dikit ya, lagi 5 menit ya. Saya mungkin lanjut sedikit dengan Bu Dastumi. Ya. Kalau terkait dengan Ibu mengajar di sekolah gitu ya, itu bagaimana dengan mau pengusaha materi yang mendukung HOT gitu. Gimana menurut Ibu ceritanya gimana? Oh iya, penguasaan materi terkait HOTS ya. Jadi Ya. di sini saya tidak terlalu menjelaskan ke anak, tapi anak lebih mencari menganalisis sendiri apa yang saya tampilkan. Misalnya, saya menampilkan video kan, Pak. Jadi mereka itu silahkan analisis terus. Kalau gambar misalnya gambar 1 ini saksofon, terus piano, recorder. Nanti di pertanyaan coba eh, menurut kalian mana yang termasuk aerofon. Jadi kan mereka itu menganalisis ini kayak gimana cara mainnya ya. Ini termasuk sumber bunyinya dari mana. Kayak gitu, Pak. Untuk Ya. HOTS-nya. Mereka menganalisis. Iya, itu kan memang diharapkan kan ada hotnya yang di IPK itu ya, IPK-nya kan KD-nya sama IPK gitu ya. Kalau di FPP 1 ada enggak muncul hot di sana FPP 1? Di RPP 1 Ya. musik ensemble ada. Di IPK-nya ada enggak gitu IPK-nya hotnya sana itu kan mengarah ke sana. Di samping emang hot ya, samping dengan Menganalisis atau mengelompokkan alat musik, Pak. iya. Oh. Iya, iya.
Ya, Ya, itu aja deh Bu, udah cukup ya. terima kasih Pak. Ya, sudah Untuk lancar dan Ibu. Walaupun tadi katanya grogi tapi udah lancar ya. saya akan Jawab terapkan di ya. pembelajaran. Yang penting Ibu udah menguasai materinya pasti lancar ya. Ya itu Bu Alhamdulillah. ya. Ya, selamat Ibu. Selamat Bu ya. Terima Semoga kasih Pak. lancar ke depannya untuk PPL-nya juga ya. Katanya mau pulang ke Lombok tadi saya dengar itu ya. Kebetulan saya sudah 2 minggu di sini di Bali Pak ini. Oh di Di Bali Bali ini? sekarang. Di Sangla saya ngekos ini Pak di Wih. depan. Sampai ngekos di Eh, Bali Saya Bu. ngikutin di kos Pak. Wih. Oh, berarti daringnya lewat kos ini kemarin ya? Pak, saya pakai Oh, di Oh, kos ini gitu. kan. Kalau ke rumah sakit bapak mertua kan lagi mau operasi, udah operasi Oh, kemarin. oh iya, 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 iya. Ya, oh. selamat Bu ya. Semoga orang tuanya cepat sehat ya sembuh ya. Saya Ya. izin di sini mungkin langsung balik ke Lombok Pak mau mempersiapkan